supaya kehidupan kita juga berkembang dalam hidup yang konkret. Kalau kita melihat masyarakat Bali, memang pemahaman itu sangat besar, sehingga kalau ada di jalan-jalan atau patung itu kasih kain yang warna kolam, kotak-kotak putih saja. Jadi katanya dalam dunia itu ada kebaikan dan kejahatan. Fungsinya adalah menetralkan supaya yang berjalan yang kebaikan. Dan patung-patung itu penjaganya itu hanya menjaga supaya kebaikan itu berkembang. Itu yang kita lihat. Kalau Nikodemus memang dia datang pada waktu malam, dia juga di situ. Dia mempunyai keterbatasan, dan ini bisa kita pahami. Sepintar apapun manusia berada pada kematian nggak bisa apa-apa. Karena itu dia sangat terbatas. Maka dia juga melihat pribadi Yesus itu istimewa. Mengapa dia mau datang pada Yesus? Karena Yesus mengajar dengan kuasa dan hikmat. Nggak ada orang seperti dia bisa membuat mukjizat dan sebagainya. Pasti pribadi ini ada hal yang istimewa. Maka dia ingin belajar supaya keistimewaan Yesus itu sebagian juga dimiliki. Nah, itu yang kita lihat dari Nikodemus itu bab 3 ayat 1 sampai 21 dan 22. Yang kita perhatikan, maka ini yang juga menolong kita bahwa sungguh dalam hidup kita, dalam pengajaran kita nanti juga ada keterbatasan kita, juga ada kelebihan, supaya keterbatasan itu diperhatikan. Terutama untuk peserta-peserta yang kreatif dengan menggunakan sarana yang ada, itu mereka biasanya mempersiapkan sungguh banyak hal yang mereka baca, mereka inginkan, mereka diskusikan bersama. Ini juga salah satu tantangan bagi kita, karena banyak orang-orang yang sekarang ingin tahu lebih tinggi dan mereka tidak mempersiapkan segala itu. Karena itu kita juga dalam menyiapkan bahan perlu juga melengkapi supaya keterbatasan kita itu juga lambat laun bisa teratasi, bisa terlengkapi dengan yang lain. Nah, Nikodemus siapa dia? Dia seorang alim ulama, seorang pemimpin agama Yahudi sekaligus pengajar. Itu berarti yang kita sadari bahwa Nikodemus itu kedudukan di masyarakat cukup tinggi, sangat dipercaya karena dia seorang alim ulama, pemimpin agama Yahudi dan pengajar. Nah, mengapa ia datang kepada Yesus pada waktu malam? Supaya tidak diketahui oleh orang lain bahwa dia masih belajar dari Yesus. Kalau dia ketahui, itu pasti nanti kredibilitasnya akan turun. Sesuatu yang bisa kita lihat, dan dia ingin belajar dari Yesus. Dan juga yang bisa kita pahami bahwa Yesus menanggapi itu. Terutama bagi Nikodemus, ada berkaitan dengan keterbatasan manusia tadi, tidak mungkin manusia mencapai hidup yang kekal karena semua mati. Nah, Yesus itu sudah bisa membangkitkan Lazarus, bisa juga membuat banyak mukjizat yang tidak bisa dibuat oleh orang lain. Nah, itu ada sesuatu yang menarik. Maka dia ingin belajar bagaimana untuk menggapai hidup yang kekal. Ini sebenarnya juga menjadi interaksi kita dengan Yesus sendiri. Kita sangat terbatas, dan kalau kita sendiri tidak mungkin sampai pada pengalaman hidup yang kekal ini. Nah, pengalaman Nikodemus itu sebenarnya mendorong kita untuk juga melihat kekuatan kita, kemampuan kita, baru kita bisa belajar bersama dari dia ini. Nah, di sini Yesus mempunyai kuasa ilahi, dan kuasa ilahi Yesus itu mempersona bagi Nikodemus. Itu yang kita sadari bahwa Yesus punya kuasa ilahi, itu yang dilihat oleh Nikodemus. Kalau para ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanya melihat dia mengajar beda dengan orang lain, tapi
Tapi Nikodemus mendengar itu dari kelompok yang istimewa ini juga. Akhirnya dia lihat kuasa ilahi, tapi dia ingin belajar supaya mendapatkan kuasa itu. Jadi yang membedakan Nikodemus dengan ahli Taurat yang lain dan orang Farisi. Pemimpin agama pasti juga dari kelompok ahli Taurat itu. Nah, jadi teman-temannya berhenti begitu saja, dia mempunyai gerakan yang lain. Nah, sebagai alim ulama, pemimpin agama Yahudi, Nikodemus tetap menyadari keterbatasannya. Itu suatu yang sikap rendah hati juga. Makanya ini menolong kita sendiri bahwa sebagai pengajar kita juga mempunyai keterbatasan kita. Tidak mungkin ia dapat memperoleh hidup abadi. Tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Nah, itu yang bisa kita sadari, bisa kita perhatikan bahwa sebagai pemimpin dia tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan itu, keselamatan. Nah, ini ya menolong kita, membantu ada sesuatu yang menarik dalam pribadi Yesus itu, maka dia berusaha untuk mengatasi keterbatasan itu. Maka dia ingin datang kepada Yesus. Ia datang kepada Yesus karena ia tahu Yesus itu guru yang diutus Allah. Maka kalau kita baca dalam Yohanes 3 itu, guru, aku tahu apa yang diutus dari Allah. Karena aku bisa mengerjakan hal ini. Tidak mungkin itu dilakukan kalau Allah tidak menyertai. Nah, itu yang di satu pihak ada pengakuan dari Nikodemus tentang kualitas pribadi Yesus itu, tapi di lain pihak dia juga rendah hati bahwa mengakui keterbatasan. Nah, sikap ini kalau kita miliki, kita juga akan tumbuh berkembang dengan baik. Ada kesadaran saya terbatas, tapi ada kesadaran juga saya ingin mengembangkan hidup dan diri saya. Jadi menolong, membantu kita. Karena itu Yesus mempunyai kuasa, bisa membuat mukjizat, dan semuanya tanda-tanda alam nyatanya. Karena itu dia mau belajar dengan Yesus ini. Itu sesuatu yang menolong kita, membantu kita bahwa dengan cara ini kita ingin berkembang, mengembangkan iman dan kasih. Ini sebenarnya yang mendorong saya untuk membuat renungan setiap pagi itu singkat. Karena saya juga ingin berkembang dalam sabda itu. Nah, setiap saya menulis sabda itu ada hal yang baru yang saya temukan, yang saya akhirnya sadari saya hidupi. Banyak membuat renungan itu pertama-tama untuk saya sendiri supaya berkembang dalam memahami sabda itu, pesannya untuk kehidupan. Baru kemudian diberikan pada orang lain, kemungkinan bisa menolong. Dan saya setia, setiap pagi saya membuat itu. Jadi saya menolong, membantu kita, maka upaya kita selalu berusaha mengembangkan itu akan hidup juga akan berkembang dengan baik. Dan semakin kita membaca kitab suci, merenungkan, kita semakin juga mempunyai kepekaan terhadap sabda itu. Seperti Nikodemus melihat Yesus, dia punya kuasa, punya keilahian, dan dia peka, maka dia datang bertemu Yesus. Nah, ini yang kita sadari, kita menjadi katekis itu juga menjadi Nikodemus pada zaman ini. Maka baik kalau kita juga mengembangkan pola hidup, pola pikir seperti Nikodemus, kita datang kepada Yesus pertama dengan sabdanya. Kita akan menolong. Dan kita kalau membaca kitab suci, kita nggak bisa, wah ini saya pernah mendengar, atau wah saya pernah membaca, nggak bisa. Meskipun beberapa kali kita baca, tetaplah dengan keheningan, dengan itu pasti ada hal yang baru yang menjadi inspirasi bagi kita. Ini kalau saya membaca kitab suci dengan, saya pernah baca, nggak ada yang baru. Dan katakan itu, tapi saya membaca dalam keheningan, mohon bimbingan Roh Kudus, ternyata ini sesuatu. Nah, Nikodemus juga sama itu. Ada yang Taurat yang lain melihat bahwa itu dengan dia mengajar dengan kuasa dan wibawa tidak seperti pengajar yang lain. Tapi Nikodemus sebenarnya ada sesuatu yang baru. Nah, kalau kita juga melihat ada
banyak hal yang baru dalam kitab suci, kita beri waktu untuk membaca. Nggak usah banyak-banyak, 1, 2 baru keempat itu sudah menolong kita. Dan Nikodemus yang mengembangkan itu, dan saya juga belajar dari Nikodemus itu, maka setiap hari saya berjumpa dengan Yesus dalam sabdanya, dan memberikan beberapa inspirasi untuk hidup. Nah, Nikodemus itu datang kepada Yesus pada suatu malam. Itu malam itu saat kegelapan, secara fisik memang gelap, nggak bisa dilihat. Ini yang kita lihat. Nah, kegelapan itu juga bisa terjadi kegelapan iman, karena buntu pikiran, berkaitan dengan akhir zaman dan sebagainya, atau terpentok dalam saat mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Dalam situasi macam itu, dia datang kepada Yesus untuk mohon pencerahan. Jadi ya kita lihat, kita sadari dalam dinamika hidup. Lalu juga waktu malam, situasi konkret, real, memang gelap, tidak bisa dilihat, itu supaya orang tidak tahu bahwa dia belajar dari Yesus, sehingga kredibilitas sebagai pemimpin agama masih diakui oleh orang lain. Nah, mengapa ini penting? Karena Yesus itu masih muda, 30 tahun berusianya. Kalau dia masih berguru di tempat dia, padahal kalau pengajar Yahudi pasti di atas 50 tahun usianya. Jadi waktu Ibrahim masih belajar yang muda, itu pasti akan diremehkan di masyarakat. Nah, itu yang kita sadari, kita perhatikan kalau Yesus berusia 30 tahun. Pengajar Yahudi pasti di atas 50 tahun usia. Nah, situasi ini pasti juga secara psikologis membagikan permasalahan di antara umat itu. Nah, Nikodemus tahu itu, maka dia mencoba untuk mencari jalan tengah. Waktu malam kan tidak ada yang tahu, dia datang kepada Yesus. Sehingga kalau kita membaca teks Yohanes itu ada bahasa simbol dan juga ada bahasa realitas. Bahasa simbol tadi kegelapan itu pikiran, juga situasi yang tidak bisa dipecahkan sendiri, itu membuat gelap dalam masa depan. Maka dibutuhkan akhirnya muncul pribadi Yesus ini. Ini yang kita lihat situasi Nikodemus, dan kita bisa disadarkan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa ilahi. Nah, kadang-kadang kita tidak sampai pada kesadaran itu, membaca bahwa Yesus membuat mujizat sudah begitu saja. Tapi di balik itu kita bisa sadar seperti Nikodemus, ada sesuatu yang istimewa. Itu menggerakkan kita untuk mencoba melihat apa yang istimewa. Saya sendiri banyak berkembang setelah saya takut membuat renungan. Dan renungan saya buat setelah saya di sini. Berarti 3 atau 4 tahun ini. Dulu saya membuat khotbah sangat sulit, membaca itu 3-4 kali baru ada ide. Nah, sekarang begitu membaca dengan teliti, dengan pelan, langsung mengalir ide. Nah, saya alami, saya rasakan, maka saya takut selalu menyempatkan untuk membaca teks kitab suci. Nah, pengalaman saya, saya menulisnya sebelum tidur malam. Saya biasanya pagi jalan kaki, jalan pagi itu halaman gereja sampai ke office. Jadi kalau saya nggak jalan kaki berarti mau renungan pagi, malam dapat tidur. Akhirnya ritme seperti ini. Tapi memang ritme hidup jam 4 sekarang tanpa background udah bangun, karena dia tetangga membangunkan saya. Nah, itu yang menolong kita, membantu kita melihat dalam dinamika hidup itu ternyata terbiasa bertemu Yesus itu dalam sabda yang sangat menolong kita untuk melihat, memahami. Dengan demikian juga kalau kita bicara itu istilahnya ada isi yang bisa kita bagikan pada sesama. Nah, pemimpin guru agama Yahudi di Nikodemus tadi. Yang jelas bisa kita lihat
Nikodemus ini mempunyai sikap rendah hati menerima keterbatasan. Nah, ini yang penting bagi kita juga menyadari bahwa kita perlu menerima keterbatasan kita. Ini sebenarnya juga situasi hidup kita, bahwa kita tahu keterbatasan kita dan kita tahu tidak dapat membuat mukjizat seperti Yesus. Hanya Dia yang bisa, karena Dia punya kuasa ilahi. Nah, Nikodemus lihat bahwa Yesus punya kuasa ilahi, maka dia datang juga tidak mampu menghadapi maut dan sebagainya. Dia belajar datang kepada Yesus untuk mendapatkan cara bagaimana bisa mendapat hidup yang kekal. Ini sebenarnya juga sama dengan pertanyaan orang muda yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana aku supaya mendapat hidup yang kekal? Guru yang baik, bagaimana aku mendapat hidup yang kekal? Itu Matius 19. Tapi Yesus tidak menjawab pemuda itu, hanya mengungkapkan arti yang kedua. Nah, kali ini pemimpin akhirnya dia ingin tahu caranya supaya dia bisa mengajarkan kepada umatnya. Maka di sini dia ingin mendapatkan hidup yang kekal, bisa mengatasi kematian itu. Nah, ini situasi menerima diri keterbatasan itu, dan lihat ada pribadi Yesus yang luar biasa. Maka dia rendah hati. Nah, di sini gerakan yang bagus dari kesadaran akan keraguan. Lalu di sini dia diajak untuk melihat dengan rendah hati. Mau datang belajar dari Yesus. Ia tahu dan mengakui keunggulan Yesus. Nah, di sini yang kita lihat, rendah hati itu berarti tahu dan mengakui keunggulan Yesus. Kalau ini yang dimiliki pasti mendapatkan rahmat. Nah, kita juga bisa ingat dalam peristiwa Yesus disalibkan itu ada dua penjahat. Yang satu tetap menolak Yesus, bahkan mengolok-olok. Yang satu tahu bahwa dia ini, Yesus ini sungguh tidak bersalah dan punya kuasa ilahi. Maka dia mengatakan, Tuhan, ingat saya jika kamu masuk kerajaan. Nah, itu karena di sini ada pertama mengakui Yesus dan juga melihat keunggulan Yesus ini. Akhirnya jawaban Yesus, hari ini juga engkau bersama untuk masuk ke Yesus. Makanya masuk dalam waktu TC itu Yesus remember. Ya, kita lihat dalam dinamika ini. Maka rendah hati datang kepada Yesus, mengakui keunggulan dia, itu mendapatkan berkat dan rahmat. Meskipun Yesus masih muda, ini kita lihat dia 30 tahun, sedangkan Nikodemus sudah lebih tua. Dia rendah hati datang kepadanya. Datang pada waktu malam berbijaksana, lalu dia menjaga nama baik di tengah umat. Sebenarnya yang kita sadari, dia memilih waktu pada malam itu dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, karena memang dia ingin menjaga nama baiknya itu di tengah umatnya, supaya popularitasnya itu tidak turun karena dia datang kepada Yesus. Lalu tanggapan Yesus ini sesuatu yang membantu kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu Yesus atau melalui melihat kerajaan Allah itu harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Nah, di sini ya kita lihat pendidikan, pengetahuan yang baru diberikan pada Nikodemus, pada kita untuk mendapatkan hidup yang kekal berubah besar. Perlu dengan dilahirkan kembali dengan air dan roh. Nah, Nikodemus salah tangkap. Bagaimana mungkin orang dewasa dilahirkan kembali? Itu karena pemikiran secara alami dalam hal fisik. Yesus melihat mengajarkan yang baru, lahir kembali dengan baptisan, lahir dengan air dan Roh Kudus. Maka yang memberikan keselamatan itu adalah
Roh Kudus. Itu sebenarnya yang mau ditunjukkan kepada kita, karena dia tadi kan mau belajar bagaimana untuk mengatasi maut supaya bisa hidup. Nah, untuk mengatasi maut supaya bisa hidup ternyata melalui baptisan. Maka dalam konteks ini Yesus tegaskan, tanpa melalui aku kau tidak akan masuk ke kerajaan Allah. Dan bagaimana sebenarnya Yesus pandanya dibaptis. Nah, di sini akhirnya kita juga lihat pentingnya bagi kita sebagai katekes mempersiapkan orang untuk dibaptis. Nah, tadi saya mengungkapkan bahwa katekese itu pintu untuk masuk keselamatan. Nah, di sini untuk mendapatkan keselamatan hanya bisa dengan baptisan. Karena dengan baptisan itu orang menerima Roh Kudus dan itu yang membimbing kita. Dan Nikodemus tadi menangkapnya itu secara fisik tidak mungkin, tapi Yesus juga memberikan pengajaran yang baru. Dan ini akhirnya menolong kita mengapa akhirnya dalam tradisi Yahudi itu ada dua kelompok, Yahudi Kristen yang percaya pada Yesus dan yang satu Yahudi yang murni sampai sekarang masih menantikan Al-Masih. Dan itu dalam patung di gereja Notre Dame Paris itu 12 rasul yang paling pinggir seperti seorang wanita memakai topi ditutup matanya, simbol Yahudi yang masih menantikan Al-Masih, belum percaya pada Yesus. Pakai topi itu dia sudah hadir mendengar tapi nggak bisa melihat, nggak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, ini yang kita lihat dalam dinamika hidup. Tapi katedral itu sudah terbakar yang lalu dibangun. Ini tentang Nikodemus yang ditangkap oleh Yesus. Dan ini menjadi pengetahuan baru. Dengan sabda itu juga bagi kita kesadaran baru bahwa masuk kerajaan Allah itu harus melalui baptis. Dilahirkan dari air dan roh. Karena itu sahnya permandian itu materianya adalah air baptis, itu air suci. Lalu formanya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanpa dua hal itu tidak sah baptisan. Karena itu kalau kita mau terima saudara-saudari yang dibaptis gereja lain, kita minta surat baptisnya, kita lihat masuk PGI atau tidak. Kalau PGI pasti sama dengan kita pakai baptisan sah. Kalau tidak masuk PGI atau dengan rumusan yang berbeda, yang ada ekornya di belakang rumusan itu yang dibaptis kembali. Nah, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Nah, kalau masih ada tambahan itu rumus trinitasnya tidak cocok, tidak pas, maka itu tidak sah. Sedangkan baptisan kita itu dari kata-kata Yesus sendiri, Matius 28 ayat 19. Pergilah seluruh dunia, ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah yang formanya, kata-kata yang membuat sahnya baptisan yang diberikan Yesus sendiri. Jadi kita mendapatkan pengetahuan baru dari Yesus itu masuk kerajaan Allah. Untuk bisa diselamatkan itu pertama orang harus dibaptis dan minta Roh Kudus. Lalu Nikodemus bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Yesus tegaskan, engkau seorang pengajar Yahudi, masakan kau tidak tahu hal itu? Nah, jadi dilihat di sini keterbatasan dia diingatkan kembali, tidak bisa memahami karya-karya itu, maka Yesus juga mengatakan, dia menjelaskan, mengingatkan juga, mengajarkan hal surgawi, menjelaskan akan bahwa akhirnya dia setelah itu dijelaskan hal-hal yang surgawi, dijelaskan bahwa dia akan wafat, ditinggikan di salib, dan juga diserahkan. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengutus pribadinya untuk menebus kita. Nah, ini hal yang baru yang diberikan Yesus. Pertama baptisan untuk masuk ke kerajaan surga. Yang kedua dia harus ditinggalkan di salib untuk menyelamatkan umat manusia di tebusan.
yang ketiga itu supaya setiap orang yang percaya padanya akan dapat hidup yang kekal. Jadi dalam dinamika antara Yesus dengan Nikodemus sangat terasa dan itu sangat besar kuasanya. Nah, Yesus dan Nikodemus itu pengajar Islam, semuanya pengajar. Yesus pengajar iman menjadi Katolik, dan Nikodemus menjadi pengajar tetap orang-orang yang Yahudi. Sekarang yang membedakan pengajarannya, Nikodemus tidak tahu cara mengukur hidup yang kekal. Ia tahu Yesus punya kuasa ilahi, Allah menyertai dia, maka dia ingin belajar dari Yesus bagaimana mendapat hidup yang kekal. Jawabannya tadi harus dibaptis dan juga percaya pada Yesus. Dan itu mendapatkan penegasan dari Yesus ke seorang pengajar tidak tahu hal itu. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa baptisan itu perlu untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kehidupan dan masuk kerajaan Allah. Baptisan bagi kita perlu supaya kita bisa mendapatkan keselamatan, supaya kita juga bisa masuk kerajaan Allah. Diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan pengajaran ini Yesus selalu penuh dengan Roh Kudus. Maka ini yang membedakan juga dengan Nikodemus. Dia mengajar hanya sebatas pengetahuan. Tapi Nikodemus dan penuh dengan Roh Kudus. Dengan Yesus penuh dengan Roh Kudus, maka dia bisa membuat banyak mukjizat. Dan itu bagi Nikodemus tanda Allah menyertainya. Memang benar Allah menyertai dia dalam karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menerangi pikiran dan langkah kita untuk mendapat hidup yang kekal. Kita disadarkan arti penting baptisan bagi kehidupan kita saat ini. Nah, itu yang akhirnya menolong kita bahwa Roh Kudus untuk menaungi kita, membimbing kita, membuka pandangan kita, dan dialah yang memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Maka kita juga bisa memahami pentingnya baptisan dunia orang Kristen. Nah, itu yang membantu kita untuk melihat kemampuan kita dalam kehidupan. Nah, sekarang juga bisa kita pahami dari salib. Dari salib ini akan muncul pengalaman kita. Kita sebagai pengajar katekumen sadar akan keterbatasan kita, perlu untuk mempersiapkan diri dan belajar pada Yesus seperti Nikodemus. Maka tidak cukup bagi kita yang sudah lama mengajar, bahannya ini saya sudah tahu, langsung ambil buku mengajar. Tidak. Kita perlu juga sungguh melihat bahannya itu besok apa, kemudian kita kembali mengingat pesertanya bagaimana, pengalaman-pengalaman hidup yang perlu kita angkat sehingga nanti kita akan membantu mereka semua. Membaca kitab suci, menangkap isinya, lalu membaca bahan pengajaran, melihat realita hidup, itu sesuatu yang dibutuhkan bagi kita. Nah, kita perlu membaca kitab suci, jadi dasarnya, kemudian juga membaca teks yang akan kita berikan, melihat realita kehidupan itu sesuatu yang akan menolong membantu. Saya sendiri sangat terkesan dengan Monsinyur Surabaya ketika menjadi dosen kami di Jogja sebelum jadi uskup. Dia dekan waktu itu. Kelas kami kosong karena romo yang mengajar sakit. Nah, kami datang ke ruang dosen, ada dia. Kamu kelas kami kosong. Kita tahu mengajar kami. Pikiran kami kan dia sudah dosen kitab suci dan mahir sebagainya, tinggal jalan bersama. Jawabannya mengagumkan. Romo, di sana Pak Dr. dipanggil orang muda. Romo, saya juga mengajar persiapan. Meskipun saya sudah lama membaca kitab suci, saya harus persiapan. Karena itu lebih baik para Romo belajar sendiri di perpustakaan untuk pulang. Karena yang kedua,
Karena ada beberapa pilihan, dipilih karena semua. Nah di situ yang saya kagumnya itu, pikiran kan di satu kelas tuh dia sudah dosen kitab suci begitu lama, bahan-bahannya juga sudah banyak, kitanya sudah ada. Ternyata dia punya cara kalau mengajar harus persiapan. Kalau tidak dia akan. Nah akhirnya juga ada teman-teman Jesuit, waktu itu 7 orang. Nah ada kita akan merayakan pelajaran beliau, tidak ada satu pun yang datang. Ternyata waktu itu beliau memberi bahan yang sungguh baru, tidak ada di teks, sungguh baru kan, sangat menarik. Kamu jadi kan bisa. Para Jesuit dikasih bahan baru itu 7 jaket. Itu akhirnya baru nonton Jakob, malah di kelas terhadap Jesuit. Anda mempermalukan saya, semua Jesuit error, yang promosional itu. Lalu ternyata persiapan itu dibutuhkan untuk kita. Makanya juga akhirnya di pengalaman itu juga saya belajar di surat itu, setiap saya membuat sesuatu pasti saya persiapkan. Saya nggak mau langsung begitu saya melayani tanpa persiapan. Nah ya kita lihat, kita sadari jika di situ menolong kita, membantu kita semua. Jadi akhirnya jika membantu bahwa kalau kita memberikan sesuatu, istilah Jawa itu manifest, ada isi yang bisa dicatat oleh banyak orang. Maka kita perlu mempersiapkan. Nah perubahan mentalitas mengajar itu perlu persiapan yang matang, membawa orang untuk mudah memahami dan akhirnya beriman. Karena tujuan kita dalam mengajar itu bukannya membuka pandangan, mengerti dan sebagainya, tujuan adalah membuat orang mengenal Yesus dan beriman. Nah itu yang menolong kita pentingnya untuk mempersiapkan, jadi juga akan membantu menolong kita bersama dalam karya-karya ini. Nah itu fungsi fungsi guru iman atau katekes. Tidak malas. Good feng shui ya. Feng shui. Nah kita mempunyai fungsi sebagai pengajar iman itu. Pertama-tama tadi membuka pikiran para katekemenan itu. Kita membuka pikiran, memperkenalkan Yesus dan ajarannya dan cara-cara hidup Kristiani. Dan ini baru hidup Kristiani. Karena semuanya itu baru bagi para katekemenan. Maka pertama memperkenalkan Yesus, memperkenalkan ajarannya, cinta kasih dan pengampunan. Lalu juga memperkenalkan kepada mereka itu cara-cara hidup Kristen. Jadilah yang akhirnya mengapa para katekomen itu kita libatkan untuk hidup menggereja, baik ekaristi di gereja maupun kegiatan kita lingkungan. Dan yang kita sadari bahwa itulah memperkenalkan cara hidup Kristiani yang akan menolong membantu mereka semua. Ini yang kita buat dalam pengajaran kita. Kita berusaha untuk membuka pikiran mereka, memperkenalkan Yesus dan mengenal ajarannya dan mempraktikkan dalam hidup bersama sebagai umat. Beberapa tempat itu para katekemen diberi buku, ikut kegiatan apa saja dan ada tanda tangan. Itu bagi mereka menjadi cek untuk melihat bahwa kepala katekemen itu sungguh terlibat dalam hidup gereja. Jika ada penjelasan, bagi kita fungsi kita sebagai guru memberikan penjelasan dan contoh hidup agar ajaran yang dapat diterima, dimengerti dan kemudian diimani.
Nah itu yang kita sadari, kita perhatikan bahwa dalam dinamika hidup kita memberi penjelasan supaya mudah dimengerti dan mudah terhidup. Karena itu dalam dinamika kita tidak bisa hanya memberikan informasi-informasi, tapi yang jelas penjelasan itu sangat dibutuhkan sehingga mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Yang lain adalah fungsi kita menjadi berbanding. Karena mereka tanda petik seperti perjalanan yang tidak tahu arahnya. Nah kita yang mengarahkan, menjelaskan, mendampingi. Terus terang itu yang sangat sulit bagi mereka untuk mengenal cara ibadat kita dalam Ekaristi. Sangat asing bagi mereka. Artinya perlu didampingi, perlu penjelasan dalam ini. Mendampingi, memberi penjelasan kepada para keturunan itu dan membimbing untuk menghayati hidup Kristiani yang benar. Ya, memberikan penjelasan, mendampingi bagi mereka. Nah kemudian yang bisa kita lihat bahwa mereka ini juga menjadi anggota gereja. Baptisan itu menyatukan kita dengan semua anggota gereja. Maka gambarnya dia adalah bangunan gereja kan. Dengan baptisan itu kita menjadi saudara dimanapun kita berada langsung menjadi saudara. Bapak Ibu saudara-saudari ke Jerman, ke Belanda, ke manapun, begitu kalau Katolik menjadi saudara bagaimana? Karena baptisan kita. Ya kita diterima dengan baik dan dijamu dengan baik juga. Apalagi kalau di Indonesia, itu sungguh istimewa. Itu ada suatu keterikatan, tidak merasa asing. Itu kalau Romo, jamu kalau Romo. Itu malah enaknya jadi Romo. Kalau Romo dijamu mana-mana ya, seperti katekis mana nih? Saya ada katekisnya Romo. Kita lihat di situ bahwa kita sungguh menjadi saudara bagi mereka semua. Kita perlu terlibat aktif di dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Nah, keaktifan itu sangat terasa dari Yakobus 2:17. Iman tanpa perbuatan pada akhirnya akan mati. Perbuatan konkret itu terutama di dalam membuat persekutuan, membantu satu sama lain dalam iman dan tidak berkembang di dalam tindakan-tindakan kita. Itu yang akan membuat dinamika hidup sehingga pengaruh iman itu akan berkembang di dalam pribadi kita. Nah, langkah berkatekese yang akan menolong kita, pertama tadi mengenal para kategori dengan baik. Seperti Yesus mengenal Nikodemus, beda dengan yang lain, maka akhirnya dilayani sama sendiri. Yang pemuda, sebenarnya pertanyaannya sama, bagaimana mendapat hidup yang kekal? Kalau pemuda itu ketemu Yesus, lalu bertanya gimana agar mendapat hidup yang kekal? Lalu jawab, turutilah 10 perintah Allah. Lalu perintah yang mana? Ini semua sudah saya penuhi. Dia katakan satu hal yang perlu, pergilah jualah milikmu dan berikan pada yang miskin dan beri pada saya. Itu kan bertanya langsung di tempat dia bertemu. Tapi Nikodemus lain, tahu Yesus punya sesuatu yang istimewa, akhirnya dia malam-malam datang pada Yesus. Dan upaya datang itu akhirnya membuat jawabannya berbeda. Untuk mendapatkan hidup yang kekal dibaptis. Yang kita sadari dinamikanya sama, maka kita juga bisa melihat Yesus mengenal pribadi setiap orang yang berhadapan dengan dia, dan dia menjawab kebutuhan mereka secara khusus. Nah, bagi kita juga perlu mengenal situasi para keturunan itu dengan baik, karena dengan mengenal situasi hidup dan karya mereka ini, kita tahu kesibukan, ritme hidup mereka, juga tahu kebutuhan mereka. Ini akan memudahkan kita untuk
memberikan pengajaran dan mudah diterima. Kita menjadi sahabat, menjadi bagian hidup dari mereka, maka persaudaraan kita akan lebih hangat. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan pertama dalam katekese yang perlu kita persiapkan adalah membuat kita semua itu mengenal mereka yang akan kita layani. Yang kedua, persiapan. Persiapan bahan pengajaran yang baik. Tahu tentang pelajarannya, terus kita juga bisa mengambil teks kitab suci sebagai bahan pendukung, masukan-masukan dari apa yang kita baca, juga dari pengalaman-pengalaman hidup. Kita juga bisa lihat bahwa bahan itu menyentuh hidup kita, dan pasti itu juga akan diterima dan juga akan masuk dalam ingatan mereka. Jadi yang kita lihat tahap kedua adalah persiapan itu. Baru dalam prosesnya kegembiraan dan bersyukur. Maka kita membuat suasana yang gembira saat pengajaran. Kita juga membuat semua orang merasa nyaman dan juga bersyukur setiap pengajaran usai. Itu sesuatu yang menolong kita ritme dalam dinamika dan juga dalam berkatekese yang akan membantu kita dalam proses dinamika hidup iman ini. Kemantapan iman akan Yesus itu juga perlu kita kembangkan. Aku tahu bahwa siapa aku percaya itu seperti tadi Paulus ungkapan, atau juga ungkapan Paulus, aku hidup tapi hidup bukan aku sendiri, yang hidup Yesus yang hidup dalam pribadiku. Itu suatu ungkapan-ungkapan kemantapan iman yang juga perlu membantu kita. Dan ini akhirnya menjadi suatu kesadaran yang membentuk, memperjelas arah hidup kita. Dulu saya waktu frater, saya membuat sebuah dalam hidup saya. Yesus pilih aku, imamat cita-citaku. Nah, itu. Yesus pilih aku untuk iman, imamat cita-cita yang harus saya tempuh. Itu akhirnya menolong, membantu, mengarahkan hidup. Nah, ini juga sama. Aku tahu pada siapa aku percaya, Yesus. Maka itu akan mengarahkan kita, membantu kita untuk fokus hidup kita, jalan hidup kita. Maka nanti kalau ditawari imannya, no, saya pilih Yesus. Itu membantu, menolong kita. Nah, saya top, yang kedua saya minta 2 tahun top, saya 1 tahun di paroki di Wajib, yang kedua saya di Sriwijaya Pos, karena saya juga membutuhkan untuk bisa mengembangkan jurnalis. Selesai di situ, maka saya ditawarin untuk bekerja di situ. Saya katakan, kan saya punya imamat cita-cita. Itu hanya sebagai untuk mengembangkan skill pelayanan saja. Karena saya berpikir juga menjadi imam itu tulis-menulis sudah saya butuhkan. Karena sangat membantu dalam pelayanan. Jadi yang menolong kita, kalau saya nggak punya tadi pola hidup dan juga arah, pasti menggiurkan juga. Karena kerja sebagai wartawan langsung mendapatkan tempat di sana. Jadi saya tidak, saya kembali ke Jogja untuk melanjutkan cita-cita. Nah, ini yang kita lihat, kita sadari pentingnya kemantapan iman akan dari Yesus juga membantu kita. Kita seperti Nikodemus, mantap di dalam pengajaran, tidak ragu di dalam mengembangkan iman dan mengembangkan hidup. Nah, Nikodemus tadi datang ke Yesus karena memang dia sendiri ragu-ragu bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Setelah bertemu dengan Yesus, akhirnya mendapatkan kekuatan. Jadi banyak orang Roh Kudus yang selalu hadir untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita. Kita juga merasakan dalam pengalaman kita itu mengerti cara untuk masuk kerajaan surga. Kita pun bersemangat, mantap membawa orang lain bertemu dengan Yesus dan percaya kepadanya, sehingga dia pun nanti diselamatkan.
Karena Yesus berjanji, setiap orang yang percaya padaku tidak akan ada yang dibuang, ditinggalkan, tapi akan diselamatkan untuk hidup yang kekal. Nah, dinamika ini akhirnya menolong kita semuanya itu karena perjumpaan kita dengan pribadi Kristus dan kita mempunyai iman yang kita hidupi, kita kembangkan dalam perjalanan pribadi kita. Nah, akhirnya setelah dinamika pengajaran, kita bisa tahu siapa Yesus itu tadi. Ini adalah dinamika yang kita tahu siapa Yesus tadi. Tadi diungkapkan bahwa dalam pengalaman Nikodemus bahwa dia harus ditinggikan di salib, seperti Musa meninggikan bulan di padang gurun. Maka ia harus ditinggikan di salib, seperti Musa meninggikan bulan di padang gurun, agar semua orang memandangnya. Maka Yesus sengaja disalibkan, diberdirikan, dan itu tempatnya di puncak Gunung Kalvari, di tepi jalan raya, supaya semua orang memandang. Ini saat peristiwa penyaliban, orang-orang yang pemimpin iman, kepala dan sebagainya itu ingin mempermalukan Yesus. Itulah yang kamu puja-puja sekarang meninggal. Sehingga harapannya itu para murid Yesus itu hilang kalau sudah memandang Yesus yang disalibkan itu. Hukuman salib itu penghinaan, bukan mati yang hina. Sehingga harapan dari imam kepala setelah itu para murid Yesus hilang karena Yesus sendiri disalibkan dengan cara yang wafat dengan cara bagi mereka yang tidak terhormat. Tapi memang sengaja Yesus ambil ini, kalau kita lihat di Korintus bab 3 itu, supaya semua orang yang memandang dia percaya dan selamatkan. Buktinya memang tetap dia dipandang banyak orang percaya dan banyak orang diselamatkan. Bahkan setelah itu Yesus bangkit, lalu kemudian imam kepala dan wali Taurat mengalami kebingungan, tidak bisa membendung kepercayaan untuk Yesus dan hidupnya. Jadi yang kita lihat dalam dinamika ini, maka sungguh Yesus itu ditinggikan supaya orang yang memandang itu mendapatkan keselamatan. Melalui peristiwa salib ini Yesus menyelamatkan setiap orang yang percaya padanya. Kalau itu kita tidak ragu, arah hidup kita jelas keselamatan hidup yang kekal itu. Dan Yesus akhirnya tegaskan, begitu besar Allah kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal. Barang siapa melakukan yang benar, Ia datang kepada terang supaya menjadikan terang perbuatannya. Dan kita lihat pengajaran Yesus kepada Nikodemus itu, barang siapa yang melakukan benar pasti datang kepada terang supaya menjadi nyata perbuatannya. Tetapi mereka yang melakukan kejahatan tidak akan datang kepada Yesus karena pasti akan tahu kejahatannya itu. Ini suatu yang dinamika bagaimana Yesus menggunakan pengalaman hidup harian. Orang yang melakukan kejahatan pasti membenci Yesus, tidak mau datang. Tapi orang yang melakukan kebenaran pasti datang kepada Dia karena perbuatannya itu. Yang kita sadari dalam dinamika itu, artinya kita tahu siapa Yesus itu bagi kita. Pengajar iman itu yang akhirnya menolong kita, membantu kita itu. Di sini nanti kita akan menjadi putra putri Allah. Dan ini akhirnya terangkat. Kita bersyukur menjadi katekis, pengajar iman di paruh kita ini. Kita bukan terpaksa menjadi pengajar. Ya jelas perlu kita sadari, kita bukan terpaksa, tapi justru kita bersyukur bahwa dengan pelayan-pelayan ini kita dipilih oleh Tuhan. Dari yang kita sadari, kita dipilih dari sekian banyak umat. Sekarang itu umat kita ada 6.400-an orang. Dari sekian ini kita dipilih menjadi pengajar di tempat kita. Maka di sini yang sekali lagi kita bergembira, bersyukur atas karya gereja yang dipercayakan pada kita menjadi pengajar. Dan itu bukan karena kita terpaksa, tapi justru kita bangga kita dipilih menjadi pengajar kepala ini.
dari sekian banyak orang kita dipilih jadi pengajar iman. Tentu saja untuk menjadi pengajar yang baik perlu senantiasa persiapan diri dan bahan yang kita sadari, juga perlu kerjasama. Dengan demikian kita tidak berjalan seorang diri, kita berjalan sebagai tim, saling melengkapi. Kalau satu tidak bisa digantikan pihak lain. Jadi suatu ritme dinamika hidup kita, pertemuan kita hari ini, kita diajak untuk bersyukur bahwa kita ini dipilih dari sekian banyak umat 6.000-an lebih itu untuk jadi pengajar. Kemudian kita juga perlu menyadari keterbatasan kita, maka untuk mengatasi keterbatasan adalah persiapan terpenting, persiapan diri dan persiapan bahan. Itu yang menolong membantu kita. Kita juga bisa mempersiapkan bersama, membaca dokumen-dokumen lain sebagai pembanding. Nah sekarang yang kita sadari, paus kita ini banyak mengeluarkan ensiklik atau ajaran-ajaran. Terus ya kemarin Laudato Si belum kita kelarkan, belum sungguh kita wujudkan, sudah muncul yang baru. Terus suatu adalah pemikiran yang baru. Saya kagum dengan pemikir-pemikir di belakang paus itu. Jadi itu paus itu sebenarnya tinggal mendeklarasikan memang ide-ide dari beliau itu mengembangkan pasti ada karir yang lain itu. Ini sangat banyak sekali ajaran-ajaran yang berusaha untuk membantu kita mengembangkan hidup ini. Nah yang kita sadari, kita perhatikan, maka kita bisa juga membuka dokumen-dokumen atau juga ajaran resmi gereja. Kita juga bisa diskusi bersama. Dan juga yang penting ada komunikasi dan relasi yang baik sebagai pengajar. Kita juga dapat diskusi bersama dengan yang lain agar makin mudah pengajaran kita diterima oleh yang lain. Jadi yang menolong kita bahwa dalam posisi kita sekarang ini kita bersyukur bergembira dipilih menjadi pengajar. Memang ada keterbatasan, tapi bisa kita atasi keterbatasan dan persiapan dan dengan kerjasama. Dan juga bisa kira baptisan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Jadi gambar ini mengangkat, membantu memahami bahwa dengan baptisan itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan kelak kita juga diizinkan masuk dalam kerajaan surga. Ini berkat kita belajar dari Nikodemus, kita mendapatkan banyak hal dari Yesus sendiri dan akhirnya kita sadar bahwa memang kita dipilih menjadi katekis, maka kita juga berkembang dan berusaha menjadi katekis yang baik dengan persiapan kerjasama dan belajar yang baik. Perlindungan budaya ini yang kita sadari. Sebenarnya kita beruntung. Di satu pihak Roh Kudus yang selalu hadir melindungi kita, tapi yang kedua juga malaikat Tuhan itu berjalan bersama kita. Sehingga kita tidak pernah sendiri ya. Seperti waktu di Riau, saya kalau investasi pasti sendiri berangkat. Kadang kalau minggu itu jam 6 atau setengah 7 paling lambat pagi, pulang divestasi sampai rumah jam 11 sampai jam setengah 12 malam. Divestasi baik makannya 5 kali. Pagi sebelum berangkat sarapan, misa pertama, berjasa kunjungan keluarga, makan lagi. Misa kedua, makan lagi. Misa ketiga, makan. Sampai rumah masih ada yang enak, makan lagi. Maka sangat gemuk kalau saya ke sana. Nah di sini yang kita lihat bahwa Roh Kudus. Nah waktu saya berjalan itu selalu kamu sendiri enggak, saya dengan malaikat Tuhan. Itu yang saya katakan pada rumah. Kamu sendiri enggak, saya dengan malaikat Tuhan mendampingi saya. Sesuatu yang akhirnya penolong membantu juga. Dan memang pengalaman saya tidak bisa berpikir secara aktif karena memang pelayanan seperti itu. Tapi biasanya saya
begitu masuk mobil starter ada jalan rosario dulu satu peristiwa, habis itu baru lagu dan sebagainya sampai rumah. Nah, saya ganti, nggak bisa pikir, saya ganti rosario. Seperti munculnya rosario kan dari kelompok dilewati waktu itu yang bisa baca tulis. Nah, itu yang saya gunakan. Nah, itu ya akhirnya saya merasa enak jalannya dan saya bersyukur di Riau itu meskipun malam hari tidak ada kejahatan di jalan. Bisa enak saja malam itu. Nah ya, kita lihat, kita sadari Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan dia tinggal di hati kita. Itu 1 Korintus 6:19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu yaitu hatimu menjadi bagian dari Roh Kudus? Ini Roh Kudus selalu hadir dalam pribadi kita. Dan Roh Kudus selalu membimbing kita, menuntun kita, dan membantu kita untuk memilih yang baik. Karena itu kalau kita sadari suara batin itu yang suara Allah yang membimbing kita. Dan biasanya kalau kita mau memilih yang jahat, kejahatan, pasti ada kekhawatiran dan tidur dan sebagainya. Jadi kayak diambil kayak macam-macam pertimbangan itu. Kalau kita katakan tidak memilih yang jatuh, kita memilih Roh Kudus. Dan kita pasti dibimbing pada yang benar, yang baik untuk hidup kita. Jadi ya bisa kita kembangkan dalam dinamika hidup kita. Akhirnya kita juga bisa berkembang bersatu dalam kekuatan kita. Kita ikut bimbingan Roh Kudus, kita pasti akan selamat dan bahagia. Tetapi kalau kita tidak mengikuti, pasti kita akan menyesal dan akhirnya juga penderitaan yang muncul. Itu kalau kita lihat ada 2 kebenaran dan kebaikan tadi, kejahatan dan kebaikan. Kita juga mampu mencintai semua orang dan mengampuni yang bersalah pada kita. Dan Roh Kudus ini juga yang memampukan kita untuk memberikan kesaksian dan pengajaran iman kepada kita semua. Ini artinya kita juga bisa lihat, ya Roh Kudus, tolonglah kami selalu. Kita akan menolong membantu kita, maka menjadi Roh Kudus itu kita menerima terang hidup. Dia yang selalu hadir, menolong kita, membantu kita. Dan sebenarnya juga setiap orang itu ada malaikat pelindung yang selalu menjaga kita. Jadi kadang-kadang kita abaikan kehadiran malaikat itu dalam pribadi kita. Padahal ini yang selalu menolong, membantu kita. Perjalanan kita selalu akan didampingi oleh malaikat untuk keselamatan. Tuhan itu amat baik bagi kita. Dia memberikan Roh Kudus, tapi juga dia memberikan kepada kita, tidak membiarkan kita sendirian. Dan memberikan malaikat pelindung kepada semua orang. Maka kita bisa melihat dalam hidup iman kita, tanggal 29 September itu kita merayakan malaikat agung Gabriel, Rafael, Mikael. 3 Oktober tidak salah, atau 2 Oktober itu untuk malaikat pelindung. Ya, dalam itu disadari, tapi ini tidak masuk dalam kesadaran kita. Ada Roh Kudus hadir dan juga dalam hati kita, tentu juga Paulus. Tapi yang kedua ini, sungguh malaikat pelindung itu akan selalu menjaga menarik kita semua. Nah ya, kita sadari, kita perhatikan bahwa di sini kita akan berbicara sendiri, ada malaikat yang menunjukkan kepada kita. Dan dari kelompok ini kita tahu bahwa kuasa dan kasih Allah itu selalu dilimpahkan kepada kita semua. Dan inilah yang mendorong kita untuk datang kepada Yesus dan belajar daripadanya. Dan dia menunjukkan jalan hidup itu kepada kita. Dan itu juga akulah kebenaran, jalan kebenaran hidup. Dia berita everyday. Yang kita tulis di atas altar kita itu. Maka di sini ya jelas bahwa Yesus itu yang mempunyai kuasa ilahi, memberikan kepada kita, bahkan cara memberikan bisa dia langsung, bisa melalui Roh Kudus, bisa melalui para malaikat ini. Karena itu kita punya jalan, kita berharap pada keselamatan kehidupan kekal melalui berkat Yesus yang dia ungkapkan, akulah jalan,
dan mereka pelindung itu mendampingi kita dan berjalan bersama dengan kita. Itu selalu kesadaran bahwa sungguh dalam hidup setiap orang itu ada mereka pelindung. Kalau dalam dunia Muslim juga yang saya terima dalam ajaran waktu saya SD dan masih mengaji dulu, yaitu dua malaikat di kanan, yang kanan catat yang baik, yang kiri catat yang buruk. Kalau kematian itu dibandingkan banyak yang baik atau yang buruk, kalau yang lebih kuat. Kalau yang buruk nanti akan neraka, kalau yang baik surga. Itu pandangan mereka. Kalau kita di sini tetap selalu ada pendampingan dan malaikat itu membantu menolong kita. Ini yang kita lihat, kita sadari dalam dinamika hidup kita, maka pelindung itu selalu berjalan bersama dengan kita dan menolong kita. Thank you. Kita belajar bersama Yesus dan kita bersama dengan Yesus. Terima kasih.